Dan itu basic hal dasar yang kalian perlu tahu ya. Waktu di biologi kalian belajarnya apa? Ya, lebih ke sel tapi struktur yang lebih kecil dari itu ya. Jadi organela sel yang ada di dalam sel itu kalian pelajari waktu di biologi. Organela sel termasuk yang ada di dalam inti sel, ada DNA, ada gen, kromosom dan lain-lain itu kalian pelajari di biologi. Nah, di histologi kita mempelajari struktur yang bisa diamati menggunakan mikroskop. Kalau di biologi kan strukturnya lebih kecil lagi. Kita harus amati menggunakan mikroskop elektron atau kayak apa namanya DNA dan lain-lain. Kita harus menggunakan alat yang lebih canggih lagi gitu ya. Nah, kalau di histologi kita akan menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati sel dan seterusnya ya. Sel kemudian kumpulan dari sel apa yang membentuk jaringan, kemudian dari jaringan akan membentuk organ, dari organ membentuk sistem organ. Itu akan dipelajari di histologi ini. Nah, ini ya, jadi ilmu tentang morfologi mikroskopik dari tubuh manusia. Yang akan kita pelajari adalah struktur dari sel, struktur dari jaringan, dan organ gitu ya. Kalau untuk mikroskopnya itu kita pelajarinya di anatomi. Jadi kalau kita mau mengamati jaringan ataupun organ dengan mata telanjang itu kita pelajarinya di anatomi. Jadi kalau di anatomi strukturnya lebih besar-besar ya, lebih makroskopis gitu. Kalau di anatomi kalian belajar makroskopisnya, di histologi kalian belajar mikroskopisnya. Gitu kan, kalau secara makroskopis misalnya kalian mempelajari tentang apa ya, usus misalnya. Kalian lihat dari luar, dari makroskopisnya bentuknya seperti apa, berbentuk apa namanya tabung gitu, kemudian ada di dinding khususnya, kemudian apa gitu yang tampak secara makroskopis. Nah, tapi di histologi kita lihat lagi begitu dilakukan potongan struktur di dalamnya seperti apa sih usus itu, lapisan demi lapisan secara mikroskopis itu kita pelajari dengan lebih detail. Nah, selain itu kita juga belajar fisiologi dari ini ya, dari sel atau jaringan tersebut. Karena kalau abnormal proses itu biasanya apa namanya juga berhubungan dengan struktur yang abnormal. Nanti kalau misalnya kalian sudah mulai mempelajari tentang penyakit, itu baru nanti pengetahuan tentang ilmu apa ya histologi normal dari jaringan kita itu sangat penting. Karena perubahan pada struktur normal tubuh itu nanti akan menyebabkan perubahan dari fungsi dari organ tersebut juga. Nah, bagaimana kita mempelajarinya? Tentu saja kita akan menggunakan mikroskop. Jadi nanti kalian transitionnya itu praktiknya mengamati jaringan menggunakan mikroskop. Sudah pada bisa kan menggunakan mikroskop? Waktu di biologi itu kalian praktek pakai mikroskop benar kan? Maksudnya menggunakan masing-masing ya. Nah, ini nanti akan kita gunakan lagi mikroskopnya untuk mengamati jaringan seluruh tubuh ya. Jadi ada untuk yang topik hari ini tentang jaringan dasar, nanti ada praktikumnya, kemudian nanti ada jaringan digestif, ada praktikumnya, jaringan apa reproduksi dan lain-lain itu nanti ada semua ya praktikumnya. Nah, kemudian selain mikroskop kita juga membutuhkan jaringan yang disiapkan, preparing, menyiapkan jaringannya juga ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Misalnya kita mau ngelihat kulit, terus kita ambil potongan kulit kita misalnya gitu kan, terus kita langsung taruh di bawah mikroskop, itu nggak akan bisa kelihatan gitu. Jadi kadang-kadang kan kalau lewat tuh di reels Instagram gitu kan, ada yang ini apa sih namanya apa yang untuk ada suatu apa gitu apa namanya
dia mau melihat bakteri atau virus atau apa gitu ya, dia langsung ngambil misalnya dari jaringan tertentu, terus dia langsung taruh di bawah mikroskop, dia langsung amati, terus kelihatan itu apa yang ada di situ. Itu bisa karena untuk bisa diamati di bawah mikroskop itu jaringan ataupun benda tersebut itu harus dipersiapkan. Nah, ini adalah daerah mikroskop, nanti kalian baca aja. Ini bagian-bagiannya ya. Ini bentuknya nanti seperti ini, mikroskopnya mungkin sudah pernah lihat juga. Nah, ini yang cukup penting juga bagaimana kita mempersiapkan jaringan untuk bisa diamati di bawah mikroskop. Ini penting kalau misalnya nanti kalian mau jadi spesialis patologi anatomi, atau nggak usah jauh-jauh, nanti kalau misalnya kalian mau penelitian atau skripsinya nanti mau menggunakan hewan coba, misalnya hewan coba untuk diamati misalnya jaringan pankreasnya gitu kan. Nah, nggak bisa kalian ujuk-ujuk motong pankreas tikus terus kalian langsung tempel di bawah mikroskop, itu nggak akan bisa kelihatan. Jadi jaringannya itu harus dipersiapkan. Pisaunya juga nggak bisa sembarangan, jadi ada namanya, alatnya itu namanya mikrotom. Mikrotom ini bisa memotong jaringan itu setipis ukuran mikron, jadi dia hampir nggak terlihat ya, tipis banget gitu ya, ukurannya itu mikron. Nah, ini untuk memotong jaringan. Kemudian nanti ada pewarnaan khusus untuk mewarnai si jaringan tersebut supaya bisa kita amati. Oke. Di tahap-tahapnya. Yang pertama itu fiksasi. Fiksasi itu prosesnya itu kita melakukan setelah kita melakukan pemotongan organ atau jaringan yang mau kita amati. Kemudian jaringan tersebut kita rendam ke dalam cairan fiksasi. Biasanya kita pakai formaldehid atau formalin. Bisa juga pakai cairan fiksatif yang lain seperti merkuri klorid atau picric acid ini. Nah, fungsinya apa di fiksasi ini? Untuk mempertahankan arsitektur normal dari jaringan. Jadi pada waktu nanti dipotong, kemudian dilakukan, ya banyak nanti tahapan sesudah ini, itu nanti jaringannya itu strukturnya akan tetap utuh gitu, nggak lepas-lepas selnya. Nah, itu gunanya di fiksasi. Nah, kemudian setelah direndam cairan fiksasi tadi, berikutnya itu dilakukan dehidrasi. Air-air yang terkandung di dalam jaringan tersebut itu dikeringkan, dikeluarkan. Kita lakukan dengan etil alkohol bertingkat. Jadi kita rendam jaringannya mulai dari alkohol 70%, terus dipindahin ke 80%, dipindahin lagi ke 90%, terakhir dipindahin ke 100%. Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan airnya. Kemudian nanti air yang sudah keluar itu tadi nanti akan digantikan dengan silen. Jadi sesudah direndam dengan etil alkohol atau alkohol bertingkat ini, nanti kita celupin lagi di cairan silen. Jadi air yang sudah keluar tadi dia akan digantikan oleh silen. Silen ini dia berwarna transparan. Jadi nanti jaringannya itu warnanya akan jadi transparan. Nah, berikutnya setelah dilakukan dehidrasi dan clearing, kemudian dilakukan embedding. Embedding ini penanaman ya. Jadi jaringan yang sudah difiksasi dan didehidrasi itu nanti kita tanam di dalam lilin. Caranya lilinnya dalam bentuk cair ya, parafin namanya, parafin, cairan parafin. Itu nanti jaringannya ditaruh di dalam kotak kecil namanya parafin block. Nanti cairan parafin itu nanti akan kita siramin ke jaringan tersebut. Nah, itu kan nanti lama-lama parafinnya akan mengeras, lilinnya akan mengeras gitu. Dan parafinnya ini pada waktu dia masih cair itu dia akan mempenetrasi ke semua intercellular space dari jaringan itu. Gunanya apa? Dibikin jadi keras, itu supaya nanti waktu kita motong itu gampang.
Nah, kalau misalnya dia masih lembek, itu kan itu akan susah sekali untuk dipotong. Nah, dengan direndam di parafin blok, menjadi parafin blok itu akan lebih gampang dipotong. Setelah dia jadi parafin blok, kemudian baru jaringan tersebut siap untuk dipotong menggunakan alat yang namanya mikrotom ini tadi. Nah, mikrotom ini itu bisa memotong jaringan sampai setebal 1-20 mikron ya. Ini mikro ya, mikrometer. Nah, selanjutnya setelah dipotong kan dia akan jadi lembaran-lembaran tipis gitu. Baru nanti akan ditempelin di objek gelas. Setelah dia jadi jaringan tipis, kita tempelin di objek gelas. Selanjutnya baru kita celup di zat pewarna. Ini namanya prosesnya staining atau pewarnaan. Jadi yang paling umum kita gunakan itu adalah pewarnaan hematoksilin elsin atau HI ya. Jadi warna itu nanti ada biru dan juga pink atau ungu kalau bisa juga ungu gitu atau pink. Kalau dia terwarnai biru atau ungu itu dia komponennya berarti bersifat basofilik. Kalau dia terwarnai pink dia berarti bersifat asidofilik. Nah ini prosesnya tadi ya, gambarnya ini adalah proses pengisian parafin tadi, cairan parafin, lilin parafin. Jadi jaringannya ditaruh di kotak kecil ini, jaringannya ditaruh di sini, mungkin ada di apa? Lilin parafin. Lama-lama kan nanti dia akan jadi keras. Parafinnya itu nanti akan mengeras, jadinya seperti itu. Kalau udah keras, tadi kita keluarkan dari kotaknya. Jadinya seperti ini, namanya parafin blok. Jaringannya yang tengah-tengah ini. Nah, ini kan kalau dia udah keras kayak gini, dia akan gampang untuk dipotong. Ini mikrotom, ini alatnya ya. Nanti misalnya alatnya ini. Parafin blok itu tadi nanti kita akan sini. Dari sini nanti ada pisau yang tipis banget. Nah, kemudian kalau udah jadilah bisa jaringan itu tadi, baru kita tempel di. Ada tahap satu lagi untuk ngilangin parafinnya ya. Kemudian baru dilakukan pewarnaan atau staining. Dicelup di apa namanya pewarna hematoksilin lausin tadi. Kemudian kalau udah selesai diwarna ini baru kita bisa amati di bawah mikroskop. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini contohnya ya. Contoh jaringan yang bisa kita lihat di bawah mikroskop. Ini diambil dari dinding usus jejunum. Jadi usus kita tuh kalau dipotong, nah apa ini nanti kita akan pelajari di masing-masing subbab ya. Jadi kalian tuh ingat-ingat ya struktur makroskopis jaringan kita tuh nanti kalian amati di anatomi. Itu kalian bayangin gitu makroskopisnya tuh seperti ini. Pasti kan kalian penasaran gimana sih dalamnya, gimana sih apa detailnya penyusun dari jaringan ini. Nah kalian lihatnya nih histologi. Nah kemudian saya juga mau ngasih gambaran juga bagaimana pentingnya mengetahui bagaimana jaringan itu dipotong. Gitu ya. Jadi suatu preparat histologi itu kan hanya 2 dimensi. Kita harus bisa membayangkan bagaimana jaringan itu dipotong. Misalnya organ tersebut berbentuk tabung. Tabung itu kan dia punya lumen ya, memang ya. Nah, kalau misalnya jaringan tersebut terpotong, yang akan tampak di bawah mikroskop itu dia jadi bentuknya lonjong. Dan kalau dia terpotong melintang, dia bentuknya akan bulat dan sempurna gitu. Jadi jangan berpikir usus
itu bentuknya domainnya itu berbentuk lonjong, berbentuk karena mencapai terpotong oblik gitu. Kemudian kalau misalnya dia terpotong di pinggir, terus kalian masih simpulkan, oh ini apa namanya, ususnya nggak ada lumennya ternyata, gitu. Mungkin ada kelainan yang bisa. Itu terpotong benar-benar pas di ininya, lumennya. Kemudian dan seterusnya ya. Kalau misalnya dia terpotong lebih final, kalian nggak lihat ada diameternya. Jadi kanan dan kiri dari dindingnya. Nah ini juga contoh preparat histologi ya. Di mikroskop kita akan bagus ini. Jadi nanti akan lebih kabur-kabur lagi gambarnya. Nah, tadi mikroskop cahaya ya. Nah, kalau di mikroskop elektron, ini kita bisa lihat struktur yang lebih detail lagi dari mikroskop cahaya. Jadi, di dalam sel itu ada apa, itu kita bisa lihat dengan mikroskop elektron. Ada aparatus Golgi, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, itu kita amatinya dengan mikroskop elektron, tapi kita nggak punya di sini. Dan itu juga maksudnya bukan mikroskop untuk pendidikan juga sih, maksudnya kalau untuk pendidikan itu sampai mikroskop cahaya udah cukup. Oke. Ini udah tahu lah ya, ini apa namanya, semua blok kurang lebih seperti ini, ada kuliah, praktikum, ini yang nanti akan kita pelajari di blok ini ya. Basic tissue nanti ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Tuh. Kemudian neuromuskuloskeletal ada jaringan kartilago dan jaringan tulang. Kemudian jaringan otot dan jaringan saraf nanti masuk di neuromuskuloskeletal. Kardiovaskular system itu nanti oleh Dr. Yan Effendi, itu ada vaskular darah dan vaskular limfe juga sama otot jantung dan jantung. Bone marrow ini nanti IT-nya jadi ini ya, jaringan limfoid dan sistem imun itu sama Dr. Soilia. Sistem endokrin ini nanti di blok berikutnya. Oke, nah saya mungkin bacain lagi data praktikum karena sebelumnya selalu online, jadi kita biasanya skip ini. Seperti biasa sebelum kita praktikum itu kalian dari sebelum masuk ruangan baju praktikum itu udah harus dipakai dengan rapi. Ya, jangan nanti masuk ruangan itu baru ada yang mau ngacik-ngacikin baju, ada yang masih apa namanya, bajunya masih berantakan gitu, itu nggak boleh ya. Apa namanya, harus sudah rapi dan sudah lengkap ya bajunya, terus sandal khusus laboratorium juga. Kemudian nah ini biasanya kita selalu kasih tugas untuk gambar preparat. Ini boleh kalian siapin kalau misalnya nanti ada tugas untuk gambar ya. Kemudian nanti praktikumnya sistemnya seperti kalian, belum ya, belum masuk ke ini ya, belum parasit ya. Nanti akan ada preparat praktikum itu di meja-meja masing-masing kelompok. Jadi nanti kalian setiap beberapa menit itu kalian pindah mikroskop. Jadi tolong dimanfaatkan benar setiap menitnya itu untuk mengamati preparat yang ada di hadapan kalian. Gitu. Jadi nanti supaya semua preparat itu bisa kalian lihat, sempat kalian lihat. Sebenarnya sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu kalian kami bebasin. Jadi kalian dikasih preparat satu set, per kelompok satu set, terus kalian amati aja sendiri gitu, secara mandiri. Cuman biasanya yang ada malah ngobrol masing-masing gitu. Jadi yang ada malah nggak amati mikroskop, malah
ngobrol. Nah, makanya untuk tahun ini nanti kalian benar-benar atur preparatnya udah kita siapin di meja masing-masing, atas mikroskop masing-masing, dengan preparat yang berbeda ya. Jadi nanti kalian sudah kita siapin gel untuk kalian sudah setiap beberapa menit. Nah, misalnya 2 menit kalian pindah ke mikroskop selanjutnya, kalian amati, kalian catat yang penting, mungkin foto boleh juga. Kemudian nanti setelahnya baru beda lagi. Oke, jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail pada waktu asisten ya. Sekarang paling tidak kalian ada gambaran aja. Nah, jadi dalam waktu 2 menit, 3 menit itu kalian harus manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Amati jaringannya itu mulai dari perbesaran kecil sampai ke perbesaran yang besar. Karena bisa aja waktu ujian praktikum itu kan kalian langsung ujian ke mikroskop ya. Bisa aja waktu ujian itu kita di perbesaran yang 40 kali gitu misalnya ya. Dosennya set di perbesaran 40 kali, sedangkan kalian waktu praktikum cuman ngamati satu kali aja di perbesaran 10 kali misalnya. Terus begitu diperbesar kalian nggak kenal lagi ini jaringan apa. Gitu. Jadi benar-benar harus dikelilingi gitu ya. Dan harus tahu juga apa yang diamati. Jadi misalnya nanti kita belajar epitel, yang kalian lihat tuh epitelnya, jangan yang lain gitu. Yang ada yang sering kali terjadi itu yang ditanya epitel, yang kalian tunjuk atau yang kalian gambar itu jaringan lain. Artinya kan memang nggak memperhatikan pada waktu kuliah atau pada waktu praktikum. Oke, sebelum praktikum itu nanti kita akan ada asistensi dulu, penjelasan singkat mengenai apa yang akan kalian pelajari selama praktikum. Kurang lebih setengah jam lah. Nah itu hybrid juga ya, jadi kelas yang masuk pagi itu di offline asistensinya. Nanti kelas yang belum datang gitu, yang masuknya agak siang itu nanti praktikumnya asistensinya lewat Zoom. Oke, sejauh ini untuk pengantar cukup jelas ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada kita masuk ke topik yang pertama tentang jaringan dasar. Ya. Ada yang sudah baca atau ada yang sudah tahu apa yang jaringan dasar? Pernah dengar? Apa itu jaringan dasar? Ya. Jadi kalau kita keluar dari suatu ya, betul. Jadi jaringan epitelit itu adalah jaringan yang paling luar ya, paling luar dari suatu jaringan atau suatu organ. Jadi dia itu melapisi suatu organ atau melapisi suatu rongga. Jadi setiap organ, setiap jaringan itu pasti paling luarnya itu dilapisi oleh setiap jaringan. Setiap organ itu lapisan paling luarnya itu adalah jaringan epitelit. Nah, kita mundur lagi, jaringan itu ada, jaringan dasar itu ada 4 macam. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, ada jaringan otot, dan jaringan saraf. Gitu. Nah, keempat jaringan ini itu pasti ada di setiap organ. Organ apapun itu. Pasti penyusunnya adalah 4 jaringan dasar ini. Misalnya jantung. Jantung itu pembungkus paling luarnya itu adalah jaringan epitel. Epitel apa nanti kita lihat. Kemudian antara satu jaringan dan jaringan yang lain itu dia digabungin sama jaringan ikat. Gitu. Jadi kan jantung itu sebagian besar terdiri dari otot ya, jaringan otot.
Nah, jaringan otot dengan jaringan saraf, dengan jaringan yang lain, itu dia di nempelnya itu dengan jaringan ikat, melalui jaringan ikat. Dengan epitelnya itu ditempelin sama konektif jauh atau jaringan ikat. Kemudian di jantung juga pastinya ada jaringan saraf untuk mengatur kontraksi dan sebagainya. Begitupun misalnya di ginjal juga lapisan terluarnya itu pasti dilapisi epitel, kemudian struktur dalamnya itu tubulus-tubulusnya itu juga dilapisi sama epitel, kemudian di antara jaringannya itu pasti ada jaringan ikat untuk kontraksi otot-ototnya itu ada jaringan otot dan juga jaringan saraf untuk ininya mengatur fungsinya. Nah, ini lokasi-lokasinya ya jaringan epitel. Ada ini hampir seluruh organ tubuh. Bentuknya berbeda-beda. Ini nanti akan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini terminologi ya, terminologi aja. Kalau biasanya kita sebut itu paling umum itu kita sebut jaringan epitel itu ya epitelium gitu ya. Tapi ada juga jaringan epitel yang berada di membatasi rongga tubuh. Sebagian textbook itu menyebutnya mesotel gitu. Nah, itu sebenarnya epitel juga. Kemudian ada juga yang membatasi organ, itu juga, disebut dengan endotel. Nah, endotel itu juga epitel juga. Ini adalah karakteristik dari sel epitel. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri epitel itu ada macam. Yang pertama adalah avaskular. Avaskular itu artinya dia tidak punya pembuluh darah yang langsung mensuplai ke jaringan tersebut. Jadi dia nutrisinya didapatkan melalui jaringan yang ada di sekitarnya. Jadi melalui difusi dari jaringan yang ada di sekitarnya. Biasanya yang paling dekat dengan jaringan epitel itu adalah jaringan ikat. Jadi di bawahnya itu sudah nempelnya ke jaringan ikat. Nah, berdarahnya itu ada di jaringan ikatnya itu. Nutrisinya nanti akan berdifusi dari jaringan ikat ke jaringan epitel. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, dia intercellular connection-nya itu sangat celah antara selnya itu sangat sempit. Jadi hubungan antara sel yang satu dengan sel yang lain itu sangat erat. Jadi dia tuh nempelnya tuh kuat banget antara satu sel dan ke sel yang lain. Kemudian nanti ada beberapa intercellular connection yang menghubungkan sel epitel yang satu dengan yang lain. Ada yang namanya tight junction, ada yang namanya desmosome, ada juga yang namanya deep junction. Nah, kemudian ciri epitel yang berikutnya dia pasti punya permukaan yang bebas dan pasti punya permukaan yang nempel ke membrana basalis. Dokter, mohon maaf. Ya. PPT-nya nggak jalan, dokter, masih di slide nomor 1. Iya. Nah, jadi dia pasti ada jaringan yang bebas dan jaringan yang nempel ke membrana basalis. Jadi epitel itu nanti nempelnya ke kayak lapisan tipis yang kita sebut sebagai membrana basalis. Jadi kalau misalnya kalian nanti ngamati jaringan di bawah mikroskop, kalian mau cari epitel, itu kalian cari dulu permukaan yang bebas. Kalau dia nempel ke dua-duanya itu nempel ke jaringan lain, itu pasti sudah bisa. Kalau epitel dia pasti ada permukaan bebasnya dan sisi satunya dia pasti nempel ke membrana basalis. Oke, kemudian lack of blood vessels karena dia avaskular, jadi pasti dia nggak punya pembuluh darah ya. Kemudian readily divide, jadi sel epitel itu juga gampang sekali membelah. Nah, ini adalah hubungan antara sel epitel yang satu dengan epitel yang lain. Jadi ada beberapa struktur
yang berada di intercellular connection antara satu sel dengan sel yang lain. Yang pertama ada gap junction. Gap junction ini yang kecil ini, kemudian apa namanya, dia ada kayak pori-porinya yang halus gitu, jadi ini nanti akan memudahkan elektrolit dan molekul-molekul untuk lewat antara satu sel ke sel yang lain. Jadi kan sebenarnya nutrisi itu dia nggak bisa lewat antara satu sel ke sel yang lain, tapi dengan adanya gap junction ini beberapa molekul tertentu itu bisa ditransfer ke sel yang lain. Kemudian ada lagi yang namanya tight junction. Nah ini adalah membran semi-permeable antara sel yang satu ke sel yang lain gitu. Jadi ini strukturnya lebih besar. Jadi kalau misalnya ada perbedaan ospolaritas itu nanti dia akan bisa berpindah antara satu sel ke sel yang lain. Kemudian yang terakhir itu ada desmosom. Desmosom ini dia kayak lem ya, perekat antara sel yang satu ke sel yang lain. Desmosom ini yang membuat sel yang satu ke sel yang lain itu terikat sangat erat. Jadi dia itu kayak lem gitu. Nah sebenarnya desmosom ini adalah, kalau kalian belajar di biologi itu apa, ada rangka sel ya, rangka sel apa namanya? Sitoskeleton itu apa namanya? Nah, itu sebenarnya kan di dalam sel itu sendiri ada yang namanya rangka sel gitu ya. Nah, nanti rangka sel yang satu ke sel yang lain itu akan saling beranyaman di desmosom ini. Gitu. Nah, itulah yang membentuk desmosom ini sehingga dia bisa menjadi pengikat yang sangat erat antara satu sel dengan sel yang lain. Oke, berikutnya fungsi sel epitel. Fungsi utamanya ada 4 jenis ini ya, ada proteksi, sekresi, filtrasi, dan absorpsi. Nah, ini nanti fungsinya ini akan sesuai dengan lokasinya dan ya letaknya masing-masing ya, letak dari sel epitel itu sendiri. Nanti kalian bisa nggak harus dihafalin, nanti kalian bisa paham sesuai dengan letaknya masing-masing. Oke, berikutnya terminologi yang harus kita sepakati sebelum kita masuk ke apa namanya bagian yang berikutnya. Ada yang kita sebut dengan, kalau misalnya kita sebut simple atau simplex, artinya epitel itu terdiri dari satu lapis. Ya, kalau misalnya dia lebih dari satu lapis, kita sebut sebagai stratified atau kompleks atau berlapis. Ya, kalau dia apa namanya lapisannya itu tampak berlapis padahal cuma satu lapis, itu nanti kita sebutnya pseudo stratified atau pseudo kompleks. Itu dari lapisannya ya, ada simplex, ada stratified, ada pseudo stratified. Kemudian dari bentuknya ada yang pipi, itu kita sebut sebagai epitel squamous. Kemudian kalau dia bentuknya seperti kubus, panjang sama lebarnya sama, itu kita sebut sebagai epitel kuboidal, kuboid. Kemudian kalau dia lonjong-lonjong, panjang, tinggi sama tingginya lebih besar dari lebarnya, itu kita sebut sebagai epitel kolumner. Nah, kalau dia bisa berubah bentuk, itu nanti kita sebut sebagai epitel transisional. Jadi nanti kalau kalian lihat preparat epitel, kalian lihat dulu dari bentuknya, baru nanti kalian deskripsikan ini epitel apa. Dari bentuknya, kalau dia satu lapis bentuknya pipi, artinya dia epitel squamous simplex. Ya, kalau dia bentuknya itu seperti kubus dan terdiri dari satu lapis, berarti dia epitel kuboid simplex. Ya, kalau dia bentuknya lonjong-lonjong,
satu lapis itu berarti epitel kolumner simplex. Ya. Nah, ini ilustrasinya. Squamous epithelium, stratified squamous epithelium, simple cuboidal, stratified cuboidal, simple columnar, pseudostratified. Ini ilustrasinya ya. Kalian ingetin ini, jadi waktu lihat preparat bisa langsung disebutkan gitu ya, ini epithel apa. Ini tadi sama pembagiannya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Epitel squamous simplex, artinya bentuknya pipi, kemudian dia terdiri dari satu lapis, gitu ya. Nah, kira-kira epitel ini fungsinya apa, letaknya di mana? Kalau dia bentuknya satu lapis, terus kira-kira memungkinkan nggak untuk fungsi proteksi sebagai pelindung? Kenapa? Karena terlalu tipis kalau ini cuma satu lapis, gitu. Nah, kira-kira fungsi apa sih yang eh, cocok untuk epitel yang bentuknya tipis cuma satu lapis? Ya, difusi dan filtrasi. Difusi itu kan fungsinya kan untuk perputaran gas ya. Kalau dia tebal di situ 2 lapis, 3 lapis, itu kan akan sulit terjadi pertukaran gas. Nah, untuk fungsi difusi ini adanya di mana? Paru-paru terutama kan? Alveolus. Jadi kita squamous simplex ini salah satunya itu lokasinya ada di alveolus dari paru-paru. Kemudian untuk fungsi filtrasi, filtrasi itu kan penyaringan. Kira-kira memungkinkan nggak kalau misalnya tebal, 2 lapis, 3 lapis, akan sulit dong ya, apa namanya, darah itu akan disaring gitu kan. Nah ini fungsi filtrasi ini adanya di mana? Glomerulus ginjal. Nah itu 2 fungsi utama dari epitel squamous simplex itu adalah untuk difusi dan filtrasi. Selain itu dia juga ada fungsi sekresi kelebihannya ya. Jadi untuk mensekresikan sekret mukus biasanya. Nah ini untuk yang fungsi terakhir ini dia adanya di perikardium dan membran pleura dan membran perikardium. Membran yang melapisi jantung dan paru-paru. Perikardium itu kan ada 2 lapis ya. Ada yang lapisan dalam, visceral, ada yang parietal gitu ya. Nah di sela-selanya itu kan dia ada cairan ada mukus, ada cairan yang fungsinya untuk mencegah gesekan gitu kan. Nah makanya epitel yang ada di situ itu selain sebagai pelapis, dia juga berfungsi untuk mensekresikan sekret. Oke, ini ya lokasi-lokasinya di alveolus, parietal layer dari kapsula Bowman ini di ginjal, di rete testis, di endotel dari pembuluh darah. Endotel pembuluh darah kita itu juga lapisan dalam dari pembuluh darah kita itu juga dilapisi oleh epitel tipis selapis. Karena itu tadi blood vessels kan nanti ini ya fungsinya banyak ya. Salah satunya juga memungkinkan si sel darah putih untuk bisa berdiapedesis keluar ya pada waktu terjadi misalnya reaksi inflamasi, kan sel darah putih diperlukan tuh untuk apa namanya dikeluarkan pada dan disalurkan ke lokasi radang untuk melawan kuman-kuman yang ada di situ gitu kan. Nah makanya sel epitelnya juga harus pipih di perikardium dan membran pleura. Ini fungsinya udah. Nah, ini yang akan kalian amati bahwa nah, kira-kira epitel yang mana? Kita harus selalu cari apa namanya sisi bebasnya dulu, permukaan bebas. Kira-kira yang mana ada permukaan bebas?
adalah pengenalan bebas yang menghadap ke dalam dokumen. Nah, capital itu adalah ini. Ini adalah capital ini yang bulan ini adalah misalnya misal terus kemudian ini yang sebenarnya yang habisnya Alteus kemudian nah ini yang tulis nah bisa nah kita tulis banget. Nah ini ya apa namanya dan dibayangin Alteus itu keriting-keriting begini. Aslinya dia tetap kayak anggur gitu ya, kenceng gitu kayak balon gitu ya. Jadi kan pada waktu proses pembuatan preparat tadi kan kita melalui beberapa tahap gitu kan sampai ke pemotongan segala macam. Ini jaringan ini kan udah difiksasi aja bentuknya begini gitu. Apalagi kalau nggak difiksasi dia lebih hancur lagi, lebih kayak nggak beraturan lagi. Nah ini apa namanya? Ini adalah bentuk jaringan yang sudah diproses itu dan dipotong kemudian diamati di bawah mikroskop. Oke, kita selesai ya kita ke berikutnya capital columnar simplex. Capital columnar simplex ini kira-kira adanya di mana fungsinya apa? Khusus untuk absorpsi. Oke, kenapa dia fungsinya untuk absorpsi? Ya betul, karena bentuknya kan tebal. Dia kan lonjong-lonjong gitu kan. Nah, itu memungkinkan untuk fungsi absorpsi jadi maksimal gitu. Penyerapan zat-zat makanan dalam hal ini kalau dia di usus itu akan lebih maksimal kalau bentuknya kolumner. Kalau misalnya dia squamous kan jadi ini ya apa namanya nggak maksimal gitu penyerapan makanannya. So, makanya di usus itu epitelnya squamous simplex. Nah, apa namanya squamous simplex itu apa? Squamous simplex, kolumner simplex itu dia kan sel-selnya berbentuknya gini ya, kemudian bentuk selnya itu garis aja. Nanti kalian kerjakan dengan sel stratified kolumner. Terus stratified kolumner itu epitel yang bentuknya kolumner, dia seperti berlapis padahal cuma satu lapis. Ini tadi epitel kolumner adanya di selain di saluran cerna, dia juga ada di saluran respirasi, terutama di saluran respirasi traktus respiratorius bagian bawah, mulai dari bronkus ya, bronkus sampai ke bawah. Nah, selain itu ada di tuba uterina juga ada. Ini ilustrasinya ya, gambarnya. Ini jaringannya dari kita langsung zoom di bagian ini gambaran seluruh ya. Jadi gambarnya jadi kalau misalnya pakai dari mikroskop biasanya banyak kan masa potong ini aja. Jadi tugas kami untuk mengidentifikasi mana jenis misalnya yang antara banyak dari sana. Nah, ini gambarnya tadi ya, diambil dari jejunum. Ininya. Epitelnya itu adalah tadi ya,
Nah, membrana basalisnya mana? Yang hampir tidak terlihat gitu. Kalau kita bisa lihat tentang ini nanti antara membrana basal. Terbukaan bebasnya ini memang ada organisasinya. Jadi kalau misalnya kalian mencari saran kita, kalian dari dulu namanya menghadap ke permukaan bebas. Kalau ada permukaan bebas kayak gini, boleh pasti kita sebenarnya tahu jadi mengikat. Berikutnya epitel cuboid simplex. Dia sebenarnya mirip kayak epitel kolumner tadi, tapi lebih rendah. Gitu. Nah, inti selnya dia betul-betul terletak di tengah. Kalau tadi kan dia seperti di bawah biasanya ya. Kalau ini tengah, dia juga panjang sama lebarnya sama. Nah, fungsinya sel epitel kuboid ini dia biasanya ada di struktur-struktur yang berbentuk tubulus. Kalau misalnya ada struktur yang berbentuk tubulus, itu kemungkinan epitelnya kemungkinan besar epitelnya adalah kuboid simplex. Contohnya ginjal. Ginjal itu kan banyak sekali tubulus-tubulusnya. Tubulus ginjal itu dilapisi oleh epitel kuboid simplex. Terus kelenjar. Kelenjar kan biasanya dia punya saluran kan. Salurannya kan berbentuk tubulus juga kan. Nah, itu juga epitel pelapisnya adalah kuboid simplex. Fungsinya untuk sekresi dan juga untuk absorpsi. Mirip kayak kolumner. Nah, ini lokasi-lokasinya. Pokoknya kalau misalnya ada kelenjar terus tubulus-tubulus itu biasanya epitel pelapisnya adalah kuboid simplex. Kan kayak tiroid, glandula tiroid, kelenjar tiroid, epitelnya kuboid simplex. Terus ovarium kelenjar juga kan. Kemudian tubulus ginjal, ductus-ductus atau ductus-ductus saluran-saluran dari kelenjar-kelenjar kecil juga bentuknya kuboid simplex. Nah, ini ginjal, tubulus ginjal ya. Ini juga diambil dari tubulus. Ini epitelnya. Ini membrana basalisnya. Ini hubungan dari tubulus. Bayang ya, epitel itu yang mana? Kalau kalian udah bisa tahu epitel yang mana dari suatu jaringan, sebenarnya ya udah ini sih maksudnya sebagian besar soal ujian harusnya udah bisa dijawab. Nah, berikutnya epitel squamous kompleks atau stratified squamous. Epitel berlapis pipih. Kira-kira ini fungsinya untuk apa? Letaknya di mana? Epitel squamous, epitel squamous kompleks atau squamous stratified, atau epitel pipih berlapis. Fungsinya proteksi ya, untuk pelindung. Lokasinya di vagina, esofagus, terus rongga mulut, terus kulit. Nah, kira-kira apa sih yang sama dari beberapa organ ini? Ini terletak di bagian terluar dari tubuh kita ya. Maksudnya dia berhubungan dengan dunia luar, gitu, terutama kulit. Nah, stratified squamous ini itu ada dua macam. Ada yang keratinized atau dilapisi lapisan keratin di bagian permukaannya, ada yang non keratinized yang tanpa keratin, gitu ya. Kalau yang dengan keratin itu adanya di kulit. Kenapa? Karena kulit yang benar-benar berhubungan dengan dunia luar. Gitu. Mau ada bakteri, mau ada benda asing, mau ada apa, itu kan yang barrier pertama kita tuh adalah kulit kita. Jadi pasti
apa namanya, epitelnya harus kuat banget. Gitu. Jadi strukturnya itu dia seperti ini ya. Epitelnya itu berlapis-lapis, kemudian di atasnya ada lapisan keratin lagi. Ini adalah lapisan epitel yang ada di kulit. Adalah epitel yang non-keratinized, almost complex non-keratinized. Adanya di mana? Agak masuk lebih dalam lagi. Jadi selain kulit kan kita ada rongga mulut nih. Rongga mulut sebenarnya masih juga sih berhubungan dengan dunia luar ya, masih dia ketemu makanan dan lain-lain gitu kan. Makanya epitel di situ juga masih ya epitel bersifat protektif. Tapi lapisan keratinnya udah hilang. Gitu. Seperti ini dia. Well, epitel squamous complex non keratinized. Terus masuk lagi ke bawahnya itu ada dalam mulut. Ya, ada esofagus. Esofagus juga masih epitel squamous complex non keratinized. Karena di situ belum ada fungsi lain selain dia menyalurkan makanan aja esofagus ya. Turun lagi di bawahnya ada lambung. Lambung itu udah masuk saluran cerna. Udah ada fungsi mencerna makanan dan juga ada fungsi absorpsi di situ. Jadi di lambung udah epitelnya masih squamous kompleks atau udah berubah? Apa? Columnar simplex, epitel saluran cerna yang fungsinya tadi untuk absorpsi. Jadi nggak lagi kayak gini bentuknya. Kalau kayak gini di lambung gimana nyerap makanan, gitu kan? Nutrisi makanan yang ada di situ gimana penyerapannya, gitu. Jadi epitel ini kan fungsinya untuk proteksi. Nah, ini nanti ada mirip epitel lagi, yang berbeda juga lapis epitel transisional. Gimana kalian berbedanya? Pertama kalau yang keratinized, kalau dia berbeda sel yang di bagian paling permukaan, kalau squamous kompleks itu adalah sel lepek. Selnya itu di nah, sel squamous kompleks ini dan semuanya dari bawah ke atas. Di bagian bawah dia lebih boy bentuknya di poligonal gitu. Makin ke atas dia makin. Nah, sebenarnya karena di bagian bawah ini adalah sel-selnya, jadi sel-sel yang masuk ke belah itu benar-benar sel alimentasi. Nah, dia nanti kan sel yang atas kan nanti akan terlepas ya kalau di sini nanti. Jadi itu sama saja dengan dari dua sisi naik pelan-pelan kita pas. Dan itu sel yang ada di atasnya. Jadi dia makin ke atas makin tinggi. Nanti kalian amati di mikroskop kalian lihatin bagian paling permukaannya itu. Kalau misalnya selnya bentuknya pipih, berarti itu squamous kompleks. Kalau dia nanti sel bagian permukaannya justru selnya besar-besar, berarti itu transisional. Gitu. Jadi mirip soalnya bentuknya. Nah, selain itu kan di bagian bawah juga di bagian halus juga epitelnya squamous kompleks karena dia juga masih berhubungan dengan dunia luar. Tapi ke bagian atas lagi khusus besar itu epitelnya udah ini ya kolumnar simplex. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu menghafal sih. Jadi kalian harus tahu fungsinya. Itu nanti dia akan apa namanya si bentuk epitel ini nanti akan menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Jadi memang Tuhan kita itu Allah itu sudah menciptakan kita sesempurna itu. Jadi betul-betul detail. Setiap bagian dari tubuh kita itu benar-benar sudah diciptakan sedemikian rupa sesuai dengan bentuknya. Nah, ini baru belajar epitel aja ya. Epitel aja sudah sangat kompleks gitu dari
bentuknya dan fungsinya itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Yang nggak mungkin manusia untuk menirunya, untuk mencontoh, untuk membuatnya gitu ya. Berikutnya itu ada pseudostratified columnar. Nah ini adalah bentuknya tuh mirip epitel columnar, tapi dia seperti berlapis, tapi sebenarnya dia cuma satu lapis. Kita bedakannya dengan yang kolumner itu jadi misalnya dia terletak sejajar, rapi ya, itu adalah kolumner simplex. Tapi kalau dia ada di atas atau di bawah seperti ini, itu adalah sebuah stratified kolumner. Ini khas untuk epitel yang ada di tractus respiratorius bagian atas. Kalau tadi kan kolumner di bagian bawah ya, bagian bawah. Kalau yang bagian atasnya dia pelapisnya adalah stratified kolumner ini. Dari trakea, bronkus besar itu dilapisi oleh epitel pseudostratified. Nasofaring juga dilapisi oleh epitel pseudostratified. Fungsinya terutama adalah untuk sekresi, kemudian dia pasti punya silia di bagian atasnya untuk menggerakkan mukus. Karena di saluran nafas itu nanti akan ada mukus untuk menunjang fungsi pernapasan ya, untuk menyaring salur udara yang masuk, kemudian nanti untuk melembabkan udara yang masuk gitu nanti. Nah, tapi kalau berlebihan itu nanti bisa mengganggu juga, pernapasan juga. Nah, silia ini saya bahas sedikit ada klinis. Silia ini ada yang merokok nggak di sini? Ada. Atau berlaku. Ya, jadi pada perokok silia ini nanti akan hilang. Silia yang ada di epitel saluran nafas ini akan hilang. Itu biasanya yang pertama berubah gitu ya, dari perokok gitu. Itu baru tahap satu dari perubahan epitel yang dialami oleh perokok. Akibatnya apa kalau silianya hilang? Apa? Apanya? Ya, itu berikutnya. Tapi kalau silianya hilang, tadi kan fungsinya untuk propulsi mukus kan. Artinya akhirnya nanti akan terjadi penumpukan mukus di saluran nafas. Makanya gejala awalnya pasti sering-sering batuk. Sering batuk gitu kan. Orang yang perokok itu nanti mulai bronkitis gitu kan. Karena banyak sekali mukus gitu di saluran nafasnya yang nggak bisa dikeluarkan. Jadi dia harus batuk untuk mengeluarkan mukusnya. Gitu. Kemudian berikutnya, selanjutnya, karena tadi kan saluran nafas kan harusnya epitelnya ya, pseudostratified basidia. Karena dia setiap hari terpapar dengan racun nikotin, itu nanti akan membuat epitelnya berubah, bermetaplasi. Metaplasi itu perubahan dari satu bentuk epitel ke epitel yang lain, tapi patologis. Nah, kenapa dia patologis? Jadi yang tadinya fungsinya sebenarnya untuk menghasilkan mukus, untuk melembabkan, untuk mengalirkan mukus, gitu kan? Dia akan berubah menjadi epitel yang bersifat proteksi, yaitu epitel apa? Yang tadi bersifat proteksi apa? Squamous complex. Itu jadi nanti lama-lama epitelnya ini berubah menjadi squamous, karena squamous itu lebih kuat ya, dia dan lapis-lapis di squamous complex. Nah, perubahan ini sayangnya namanya metaplasi ya, membuat selnya itu membelah secara tidak terkendali, sehingga menyebabkan
kanker. Nah, biasanya diawali dari itu. Makanya kanker paru, itu kanker yang ada di saluran nafas itu paling banyak jenisnya adalah squamous cell carcinoma, kanker dari yang berasal dari sel squamous. Itu karena adanya metaplasia ini tadi dari epitel yang bentuk ini sesuai dengan fungsinya kan sebenarnya. Tapi karena terpapar racun terus menerus, dia jadi apa ya, beradaptasi sebenarnya awalnya menjadi epitel yang bersifat protektif, tapi nanti sel-selnya tumbuh tidak terkendali sehingga menjadi kanker. Makanya hati-hati yang merokok kalau emang mau berhenti dari sekarang itu lebih bagus ya sebelum terlambat. Kalau dia udah metaplasi, apalagi kalau udah muncul massa, itu udah susah. Kalau masih gejalanya masih batuk-batuk dikit, baru silia-silianya hilang, ya udah berhentilah gitu ya. Sebelum nanti sel-selnya jadi metaplasia. Nah ini gambarnya ya, gambarnya di bawah mikroskop. Bagus ya, ini namanya ada di atas, ada di bawah, dan di atas ada di bawah, bisa model bahasa komunikasi. Nah di atas saya ini temukannya ada nanti adanya di trakea. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Ya. Makanya apa namanya itu proses yang irreversible ya, kecuali kalau dioperasi. Nah kadang-kadang kalau dia udah berbentuk sel kanker itu apa ya, ada yang namanya yang paling menakutkan dari sel kanker itu dia metaplasia kan, dia menyebar. Gitu. Jadi dia nanti tumbuhnya itu nggak cuma di situ, tempat lain juga. Nah itu yang sulit kita prediksi apakah dia sudah metaplasia atau belum. Ada yang kalau di stadium awal, kalau dia dibersihin, dibuang, dan terangkat semua, mudah-mudahan masih bisa sembuh. Tapi kalau misalnya masih ada sisa dan dia tumbuh lagi, itu biasanya malah lebih parah gitu ya. Dan tergantung letaknya juga, bisa di trakea, bisa di mana gitu. Soalnya ada yang letak yang tidak bisa dioperasi, inoperable. Jadi hanya bisa di radioterapi atau kemoterapi. Oke, berikutnya kita ke epitel transisional. Epitel transisional tadi mirip kayak epitel squamous kompleks. Dia juga berlapis-lapis. Gambarnya juga di bawah mikroskop itu mirip dengan epitel squamous kompleks. Nah, gimana cara ngebedainnya? Kalian lihat permukaannya. Kalau transisional itu justru di bagian permukaan dia bisa besar salnya. Nah, bagian besar itu karena kita transisional itu ya epitelnya itu bisa berubah bentuk menyesuaikan dengan kondisi dari organ tersebut ya. Letaknya itu di saluran kemih, ureter, kandung kemih, kemudian sebagian uretra. Nah ini epitelnya. Ini terdiri dari beberapa lapis juga. Ini diambil dari saluran kemih, bladder apa kandung kemih yang sedang relaksasi atau istirahat. Dan jadi kita lihat ini salah satu bentuknya dia nggak besar. Dan yang bentuknya itu cenderung ke atas. Nah ini kadang-kadang ada yang menyebutnya itu relaksasi atau sepasi. Nah, kapan dia berubah bentuk? Pada saat tumbuhnya itu berisi penuh. Sel-sel yang tadinya besar-besar ini dia bisa stretch, bisa memanjang, membesar sehingga nanti akan memperluas volume dari organ tersebut. Kalau dia memimpin, ini sel-sel yang tadinya besar-besar cembung-cembung ini nanti dia akan lapisannya juga yang tadinya misalnya
7-8 lapis, dia paling jadi cuma 4-5 lapis saja. Oke, itu tadi ya, epitel yang ada di organ tubuh kita. Ini struktur khusus yang ada di permukaan epitel, tadi sebagian ada dibahas, ada silia, dan yang baca aja ya. Adaptasi organel untuk sekresi makromolekur dan transport ion. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu nanti dia akan beradaptasi sesuai dengan fungsinya. Kalau misalnya selnya itu, sel epitelnya itu fungsinya untuk mensekresi protein, kayak misalnya banyak mengeluarkan mukus dan lain-lain, itu nanti kalau kita amati di dalam selnya itu nanti nukleusnya besar-besar, kemudian retikulum endoplasmanya dia banyak gitu ya. Dan juga bisa kita lihat nanti granula-granula, tapi ini nggak bisa kita lihat dengan mikroskop biasa. Kalau dia menghasilkan mukus, aparatus Golgi-nya dia lebih berkembang seperti itu ya. Nah, kalau dia menghasilkan steroid, contohnya epitel sel-sel yang ada di apa namanya, kelenjar kelenjar, itu dia biasanya retikulum endoplasma halusnya berkembang dengan baik gitu. Nanti di dalam selnya itu biasanya banyak mengandung bibit bebas. Biasanya tuh di dalam sitoplasmanya itu banyak vakuola kayak vakuola di dalam sitoplasma, itu artinya si sel ini mensekresi steroid. Kalau selnya itu berfungsi sebagai untuk memompa ion, itu nanti membran selnya biasanya memiliki lipatan untuk memperluas permukaan. Kemudian tight junction-nya akan lebih berkembang untuk mencegah difusi balik dari ion. Ini secara detailnya ya, ini detailnya kalau kita amati di bawah mikroskop elektron, sel-sel itu nanti akan berbeda satu sama lain. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu kan? Ya, lanjut ke epitel kelenjar. Jadi kita membahas kelenjar yang berasal dari turunan dari sel epitel. Nanti ada satu lagi kelenjar endokrin, itu berbeda. Ini kelenjar eksokrin dulu yang kita bahas di sini. Nah, sebagian besar kelenjar eksokrin itu dia merupakan invaginasi dari sel epitel. Gitu. Dia meluas ke dalam jaringan kita di bawahnya untuk membentuk saluran dari kelenjar. Nah, bedanya eksokrin sama endokrin itu dari ada tidaknya saluran keluarnya. Kalau dia ada saluran keluarnya, kelenjar eksokrin. Kalau endokrin dia nggak punya saluran. Misalnya kelenjar hipofisis, tiroid, itu dia kelenjar adrenal itu dia nggak punya tubulus, nggak punya ductus, nggak punya saluran keluar kelenjar. Jadi nanti dia biasanya itu mengeluarkan sekretnya itu dititipin sama jaringan limfe ataupun pembuluh darah yang ada di dekatnya, gitu. Jadi dia nggak punya saluran khusus. Kalau eksokrin itu dia ada saluran. Klasifikasi kelenjar eksokrin ini berdasarkan jumlah, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Yang uniseluler itu contohnya apa? Sel goblet. Sel goblet kan satu sel itu aja dia udah bisa menghasilkan sekret. Nah, itu adalah kelenjar uniseluler. Kalau multiseluler banyak, hampir semua kelenjar eksokrin itu multiseluler.
kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sekresinya ada kelenjar merokrin, apokrin, dan holokrin. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Merokrin, apokrin, dan holokrin. Ya, jadi memang cara membuatkan sekret ya bedanya. Kalau merokrin itu yang dikeluarinya itu cuma sekretnya aja, nggak ada komponen selnya yang ikut dia keluarin. Itu contohnya adalah kelenjar keringat. Jadi kalau kita ngeluarin keringat itu ya cuma sekret dari kelenjar keringat itu aja yang dikeluarinnya gitu. Jadi cuma air dan elektrolit yang harus dibuang gitu ya, itu dikeluarkan melalui keringat. Tapi nggak ada sel penyusun si kelenjar itu yang dikeluarkan. Tapi kalau holokrin itu selain dari sekret kelenjar, ada sebagian dari sel itu sendiri juga ikut dikeluarkan bersama dengan sekretnya. Gitu. Jadi pada waktu dia mengeluarkan sekret, si selnya itu juga ikut dikeluarin. Yang terakhir itu apokrin, itu selain sekret, itu ada sebagian dari selnya itu dikeluarkan. Contohnya adalah kelenjar mati. Lihat ilustrasinya aja ya. Nah, ini kelenjar merokrin atau kelenjar keringat. Misalnya itu satu sel, kita contoh gambar yang kalau mikroskop lihat ya gambarnya nggak sampai kelihatan. Nah, jadi nanti sekretnya itu dikeluarkan tanpa dia bersama dengan sel kelenjarnya. Sel kelenjarnya tetap begini. Kemudian kalau apokrin, saya kalau dia ya, jadi dia nanti si kelenjarnya menghasilkan sekret, kemudian nanti akan sekretnya ini nanti akan dibungkus oleh sebagian dari selnya, kemudian dia akan lepas. Begitu ada sebagian dari sel itu merupakan dan makanya ini sekretnya itu lebih kental daripada kelenjar merokrin. Yang tadi kan contohnya kelima. Yang terakhir itu holokrin, itu selain sekret itu selnya itu sendiri juga ikut keluar bersama kelenjar. Ini adalah contohnya kelenjar minyak atau kelenjar sebasea atau yang kalian sebut komedo. Contohnya adalah itu merupakan contoh kelenjar holokrin. Misalnya itu nanti akan menghasilkan sekret. Nah, sel yang paling bawah itu dia bersifat stem cell, artinya dia masih membentuk sel-sel baru. Kalau dia terbentuk sel baru, nanti selnya naik ke atas. Sel ini nanti makin ke atas, makin dewasa kan, hanya menghasilkan sekret berupa sebum. Nah, kalau dia udah penuh, nanti dia akan desformasi atau lepas keluar bersama dengan sekret. Makanya sekret dari kelenjar minyak atau komedo itu kan padat ya, karena ada sel-selnya juga yang keluar. Sel-sel kulit mati kalau sering kalian dengar ya. Ini terminologi lagi berdasarkan pencatatan bisnisnya ada simbol tubular, ada simbol juga, nanti bisa kalian lihat saja dan lokasinya bisa kalian lihat. Yang terakhir berdasarkan jenis sekretnya, kelenjar itu dibagi menjadi kelenjar serosa, kelenjar mukosa, dan kelenjar campuran. Kalau kelenjar serosa itu sekretnya dia lebih lancar daripada kelenjar mukosa. Kalau mukosa itu lebih kental. Ya, kelenjar serosa itu cairannya itu bersifat seros. Kalau di bawah mikroskop dia menyerap warna merah, jadi nanti kelenjarnya akan tampak lebih merah. Kalau yang mukosa dia lebih pucat warnanya. Kemudian kalau serosa itu asilusnya isinya di tengah bentuknya.
Kalau kelenjar mukosa nanti intinya tuh terdesak di bibir. Contohnya ini kelenjar parotis, kalau mukosa dan kelenjar palatina. Kalau yang campuran ada struktur serosa, ada juga struktur mukosanya juga. Contohnya glandula submandibular dan sublingualis. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Cukup jelas? Mas ya. Kalau udah cukup jelas,